Makanya nggak usah deh, nggak usah halu-halu deh. Kalau mau jadi orang gila, gila ya jangan tanggung. Kalau mau jadi orang bener, jangan tanggung gitu. Malu sama yang punya tower beneran. Coba deh lihat di Google, punya siapa. Ya whatever, mau mobil keren punya siapa, harta orang juga banyak kan direbutin sama dia. Apa urusannya coba ngurusin harta mantan istri suami? Aneh kan? Nggak ada pemasukan. Makanya harta orang sama dia direbetin gitu loh. Sekarang logika, itu si A sama si B nikahnya di Chicago. Berarti kan di luar negeri. Di Indonesia nggak punya surat nikah. Terus tiba-tiba diterbitkan surat nikah untuk apa? Harta gono gini. Kan aneh. Anaknya yang punya juga kebetulan namanya sama, Fofar Seven. Sama. Kebetulan aja, kebetulan. Dan dia ambil keuntungan dari si nama yang kebetulan sama. Banyak Hermesnya. Tuh di sini juga ada satu yang palsu. Yang kemarin dia pajang-pajang, ketemu foto lama sambil megang tas Hermes tuh yang warna hijau. Itu kan palsu. Nanti kalau saya bilang jam tangannya palsu, ininya palsu, itunya palsu, kan malu. Mau tahu belinya di mana? Tuh di Mangga 2, lantai 2 ya. Saya kasih tahu tuh. Oh ya, di TED gitu ya. Di lantai 2 gitu. Nggak ada yang jalan juga usahanya. Tuh laporan keuangannya ada tuh di The Winner. Berapa katanya kemarin? 300.000 sebulan laporannya. Yang di Bali salonnya. Masih banyakkan donat kamu kemana-mana ya? Ya itulah kalau orang berkah usahanya gitu. Kalau sultan nggak heboh, kalau orang kaya mah nggak heboh butuh pengakuan. Anak tirinya kan dilaporin dengan tuduhan palsu. Nggak kerja, makanya dibilangnya mukondo. Orang kita kalau ke rumahnya juga, si mukondo lagi apa? Main game. PS, apa? PS-nya apa sih? Basket. Basket, bola. NBA. Nggak akan berkah usahanya. Makanya jangan suka halu. Sekarang tanah pemerintah aja dia akuin punya dia, keluarga dia, perkebunannya perkebunan PTP, perkebunan pemerintah. Ayo, gimana tuh? Rumah orang di Green Cove dibilang rumah dia juga. Nah, coba logikanya nih. Lina Herlina Asih, betul. Kasihan anak tirinya sampai bapak kandungnya sendiri nendang anak kandungnya. Kenapa? Itu ciri-ciri orang bijak bukan? Ciri-ciri ayah yang baik bukan? Gue sebagai orang tua, nyawa aku pertaruhkan buat anakku. Aku sebagai anak, nyawa aku pertaruhkan untuk ibuku. Saya perempuan, dia laki-laki. Dia punya anak gadis. Bayangkan. Coba bayangkan, kita sama-sama suatu hari nanti punya anak, mau laki, mau perempuan. Gimana kalau kita punya anak gadis diperlakukan seperti itu? Ini smart nih. Coba, dengan tuduhan palsu, dibilang penggelapan. Guys, itu semuanya bohong.
Gila kan? Itu semuanya fitnah. Kalau ditutur-tutur dari video di YouTube aja, kalaupun benar itu adalah dikasih. Namanya barang dikasih berarti barang itu dan isinya punya dia. Karena kalau dikasih unsur pidananya nggak masuk, dan dia mau mencari si handphonenya udah kepanikan nih, dibongkar di publik, isi pembicaraan yang ngaku-ngakunya konglo, businesswoman, orang sibuk, isinya cuma ngegibahin orang, ya kan? Kalah sama WA gue ya? Kalah sama WA mama? Kalah mau orderan. Isinya orderan, hitungan proyek, nggak ada sempet ngomongin tas orang, gelang orang gitu nggak ada. Ya kan kalau pengusaha itu isinya pagi-pagi, Bu, gimana nih hari ini kita ada jadwal begini-begini. Bu, order ini, nah udah begitu isinya. Nggak ada waktu buat ngegibahin tas orang apa, saking udah malunya dia mikir gimana caranya untuk menarik ke ranah pidana. Akhirnya usut punya usut, gimana caranya kalau anak tirinya itu difitnah. Hati-hati ya, kamu bikin laporan fitnah. Biar aja Mbak, biar Allah yang balas nanti semuanya. Pasti sama Allah dibalas. Tapi kita sebagai manusia juga punya hak untuk membela diri dan menjelaskan kronologisnya. Karena ini sudah masuk ranah umum. Kalau memang benar aja itu kronologisnya handphone bisa ada di tangan anaknya, kalau benar ya, saya kan nggak lihat, saya juga nggak bisa memastikan. Karena menurut anaknya saya nggak tahu, dia bilang. Itu dikasih, bukan dipinjamkan, dikasih. Logika deh. Makanya lain kali jangan kepelitan, nepos, kasih anak tiri itu barang baru. Ini mau beliin kado ulang tahun, duit cashnya pun diambil. Itu saking pelitnya, saking kau jahatnya, akhirnya kau celaka sendiri. Ya kita nggak tahu kan, apa memang orang yang menyebarkan, apa memang dia. Orang di BAP-nya juga nggak tahu katanya, ayo. Bisa jadi dia benerin di mana. Dia kan kalau marah, kalau berantem banting-bantingan handphone kan, Cak. Kalian kan nggak tahu dia orang kalau berantem bisa handphone, banting-bantingan handphone, lempar-lemparan handphone itu laki bini. Kita mana tahu bocornya di mana. Bener nggak? Padahal dia sendiri yang bilang menghina Mami Rita. Dia bilang Mami Rita durhaka sama anak tirinya. Dia nggak ngaca, say, anak tirinya. Dia itu mau dipenjerong. Parah. Ya kan? Bener, Sarah 79. Jadi semua yang dia ucapkan itu berbalik sama dirinya loh. Kalau diruntun-runtun ya. Apa tuh istilahnya? Bahasa Indonesianya. Dirunut-runut tuh apa? Diurut, disimak-simak, ditelusuri statement yang dia keluarkan untuk orang itu comeback loh ke dalam diri dia gitu loh, maksud mama. Iya, itu diri dia. Dia lagi mereview dirinya, say. Coba deh, statement dia dari awal tuh dibuka deh. Kalau kalian memang kepo, coba dipelajarin, coba dilihat. Apa yang dia ucapkan, itu yang dia omongin. Sekarang belakangan dia ngaku, ini rumahnya si anak yang A, yang anak si B udah ditinggalin sama dia. Dia kan akhirnya mengakui. Dia meninggalkan anaknya dan suaminya demi si Mukondo. Kan dia yang ninggalin anak demi laki-laki lain. Kenapa emak gue yang dituduh? Ada tuh di foto yang Pelsong. Emang dikasihin ke Mami kok.
Ya iya, sekarang kalau nggak bener, kalau emang bukan, nggak mungkin lah kalau orang yang bersangkutan kan tahu. Orang yang udah biasa chattingan, bukan netizen yang nggak biasa ya. Mungkin kalau netizen yang udah biasa ngobrol sama dia, gaya chattingan orang itu, setiap orang itu kan beda.